Program makan gratis yang seharusnya menyelamatkan gizi anak-anak justru jadi bahan pertanyaan besar. Puluhan siswa diduga keracunan setelah makan menu MBG. Di sisi lain, susu yang seharusnya gratis kok malah dijual di minimarket? Ini bukan sekedar insiden, ini tanda bahwa ada sesuatu yang perlu dibongkar lebih dalam. Yang dibutuhkan pendidikan kita itu makan gratis atau pendidikan gratis? Balik lagi bersama gua Bang An. Kali ini kita akan membahas soal MBG. Yap, makan bergizi gratis. Programnya presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Kita akan bahas ini pada segmen Opini Santai. Program makan bergizi gratis atau MBG pada dasarnya adalah ide yang besar. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Tapi seperti program besar lainnya, tantangannya bukan cuman niat aja, melainkan eksekusi juga. Dan dalam beberapa hari terakhir, beberapa kejadian ini harusnya jadi alarm keras untuk mengkaji ulang program MBG. Sebanyak 15 daerah di Jawa Tengah tersorot kasus keracunan makan bergizi gratis. Kasus pertama datang dari Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Puluhan siswa dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG. Gejalanya cukup serius, mulai dari mual, muntah, hingga harus mendapat perawatan medis. Kasus keracunan makanan bergizi gratis yang pertama kali banget tercatat dan menjadi sorotan publik justru terjadi di Sukoharjo, Jawa Tengah pada pertengahan Januari 2025. Secara nasional, rentetan kasus dugaan keracunan dari program MBG ini sudah mulai bermunculan dan berstatus kejadian luar biasa sejak September sampai Oktober 2025. Beberapa kasus lanjutan juga mulai bermunculan dan jumlah korbannya sangat masif. Di antaranya, pertama, Kabupaten Bandung Barat, Cipongkor, terjadi pada akhir September 2025, di mana ratusan siswa dari berbagai sekolah mengalami mual, muntah, sesak nafas, dan beberapa perawatan medis yang harus dijalani oleh mereka. Kasus ini menjadi salah satu yang paling disorot karena jumlah korbannya yang banyak. Yang kedua, datang dari daerah Garut, Jawa Barat, dan Banggai, Kepulauan Sulawesi Tengah. Terjadi di periode yang sama, September 2025, puluhan hingga ratusan anak juga dilaporkan harus dirawat di puskesmas dan rumah sakit setempat karena keluhan serupa setelah menyantap menu MBG. Kemudian, daerah Yogyakarta menyusul juga nih pada pertengahan Oktober 2025. Ratusan siswa SMA juga mengalami dugaan keracunan dari pihak penyedia makanan atau SPPG yang sama. Faktanya, BGN atau Badan Gizi Nasional mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 saja sudah terjadi puluhan insiden serupa yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah di Indonesia sebelum akhirnya terjadi lagi di Jakarta Timur bulan Maret sampai April ini. Situasi ini bahkan membuat Gubernur DKI Jakarta turun langsung menjenguk ke rumah sakit. Artinya, ini bukan kasus kecil yang bisa dianggap sepele. Wong kita makan di rumah aja nggak pernah keracunan, lah kok ini makan di sekolah program pemerintah kok kita jadi keracunan. Sampai sekarang penyebab pastinya masih dalam tahap investigasi. Apakah dari bahan baku, proses pengolahan, atau distribusi makanan. Yang jelas ini membuka satu pertanyaan besar. Seberapa siap sistem MBG dalam menjamin keamanan makanan yang dikonsumsi? Tapi perasaan investigasi mulu, Pak. Dalam program skala besar seperti ini, kesalahan kecil bisa berdampak ke puluhan bahkan ratusan anak sekaligus. Belum selesai pada kasus yang pertama tadi. Muncul kejadian kedua yang nggak kalah bikin heran, yaitu susu kemasan yang berlabel MBG yang seharusnya gratis untuk program pemerintah ditemukan dijual bebas di minimarket. Gua masih belum tahu di daerah mana, tapi pertanyaannya sederhana. Kok bisa? Ada banyak kemungkinan kebocoran distribusi, penyalahgunaan oleh oknum, atau masalah di rantai logistik. Badan Gizi Nasional langsung turun tangan. Investigasi dilakukan untuk menelusuri bagaimana produk ini bisa keluar dari jalur resmi. Karena kalau benar ada kebocoran, ini bukan sekedar pelanggaran kecil. Ini pelanggaran serius. Ini soal kepercayaan publik terhadap program nasional. Dua kasus ini mungkin terlihat berbeda. Satu, soal keamanan makanan.
Satu lagi soal distribusi. Tapi kalau ditarik benang merahnya sama, yaitu tantangan dalam mengelola program berskala besar. Program MBG ini nilainya juga mencapai ratusan triliun rupiah dalam jangka panjang. 2 tambah 10. 13 ya. Angka yang sangat besar untuk sebuah program nasional. Kemudian dengan angka sebesar itu, wajar nggak sih kalau publik mulai lebih kritis? Ya gue juga kritis, makanya gue buat konten ini. Apalagi muncul kabar soal pengadaan kendaraan operasional untuk MBG, termasuk motor trail seperti CRF dan juga motor matic untuk distribusi. Apakah memang keperluannya motor trail? Ya secara fungsi mungkin ada alasan logistik, akses ke daerah sulit, distribusi cepat, dan fleksibilitas. Tapi di sisi lain muncul pertanyaan yang valid. Apakah pengadaan ini sudah tepat guna dan efisien? Mengingat presiden kita sedang melakukan efisiensi besar-besaran, bukan? Congratulations, Mr. Krabs. Hello, I like money. MBG bukan program kecil, ini melibatkan banyak pihak, vendor makanan, distributor, pengawas, hingga sekolah. Di titik ini ada 3 hal krusial. Pertama, standarisasi soal kualitas. Apakah semua vendor punya standar yang sama ketatnya? Kedua, pengawasan distribusi. Apakah jalur logistik benar-benar aman dari kebocoran? Dan yang terakhir, akuntabilitas kalau terjadi masalah. Siapa yang bertanggung jawab? Program besar seperti ini bukan soal perencanaan yang baik, tapi soal sistem yang kuat juga dan disiplin yang konsisten. Jika program seperti ini terlaksana dengan baik dan benar di lapangan, MBG menurut gua itu program yang penting, dan justru karena penting setiap celah harus dibenahi, bukan untuk menjatuhkan tapi supaya tujuannya benar-benar tercapai. Sekarang gua pengen dengar pendapat lu. Menurut lu masalahnya ada di sistem atau di oknum di dalamnya? Kalaupun oknumnya udah terlalu banyak gak sih? Apa gua doang yang ngerasa gitu? Tulis pendapat lu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe biar kita bisa bahas isu-isu penting dengan kepala dingin. Gua Bang An dari Narasi Santai and see you on the next video. Bye.